Ya, sudah. Udah, yuk anak-anak semuanya duduk yang rapi. Sebentar lagi pelajaran akan kita mulai. Siap, tangan di atas, ke samping, ke muka, dilipat. Ya, hari ini kemarin sudah giliran absen 31, sekarang absen 32, disiapkan dan memimpin doa. Mbak Ambar, silakan dipimpin doa. Oke, siapa guru? Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah mandi? Sudah. Sudah sholat? Sudah, Pak. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Saya sholat, Pak. Arkan sholat? Erlan sholat? Pagi? Sholat. Ya. Sholat ya. Sholat itu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ya. Walaupun seperti apa kalian tetap sholat. Jadi mulai besok pagi kalau subuh ada yang kelewat atau subuh ada yang tidak sholat, maka nanti Pak Guru beri sanksi, kalian sholat duha sendiri di musola. Ya. Siap pembelajaran pada pagi hari ini ya? Siap, Pak. Sebelum pembelajaran, silakan Mbak Ambar untuk memimpin ke depan menyanyikan lagu bendera kita. 1, 2, 3. Lihatlah benderaku, merah putih, berkibar di udara, elok gembira. Merah berarti berani, putihnya suci, itulah jiwa kita Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Ambar, boleh kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita akan melakukan literasi terlebih dahulu 15 menit. Piket silakan ambil buku di depan, dibagi ke temannya. Ya, dibaca, jangan ngobrol. Membaca itu mulutnya dipahami. Ingat, membaca itu tidak hanya membaca, tapi memahami artinya atau pahami apa yang terkandung makna di dalam bacaan itu. Ya, cukup. Silakan piket untuk dikembalikan lagi bukunya ke depan. Ya, anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Adakah atau siapa yang pernah hujan-hujanan? Saya, Pak Guru. Ya, Saya, Pak Guru. Laki-laki biasanya suka hujan-hujanan. Apa perasaanmu ketika hujan-hujanan? Senang, Pak Guru. Senang ya. Ya. Tapi ingat, hujan-hujanan itu harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Kalau kondisi tubuh yang tidak sehat, maka bisa menimbulkan sakit kita. Berikutnya, kalian hujan-hujanan. Pernah nggak kalian berpikir atau kira-kira hujan itu dari mana? Yo, ada yang bisa jawab? Dari langit. Dari langit. Dari langit. Soalnya dari atas sih, Pak. Dari atas, ya, oke. Baik, tadi Mbak Tri menyampaikan bahwa hujan itu berasal dari langit. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Anak-anak, ternyata air hujan itu berasal dari air sungai, berasal dari air danau, berasal dari kali. Air itu menguap ke udara, kemudian menjadi awan, dan juga kemudian akan menjadi hujan. Nah, untuk lebih jelasnya,
Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Coba kalian simak video ini nanti, karena di video ini akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan Pak Guru tampilkan. Disimak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi siklus air pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 8. Atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Es dari atmosfer bersifat lebih jernih dan berendah, seperti sungai, tanah kering dan tandus, sehingga resapan air. Sudah menyimak tadi video dari Pak Guru ya? Udah, Pak. Tentang apa? Coba Mbak Irna, video tadi tentang apa? Siklus air, Pak Guru. Tentang siklus air. Mbak Tri, ada berapa tahapan siklus air di situ? Berapa sih, Pak? Saya lupa, Pak. Mbak Dwi bisa membantu Mbak Tri? Ada 5 apa ya, Pak? Ada 5. Coba sebutkan salah satu. Setahunya. Evaporasi, Kondensasi. Terus apa lagi ya, Pak? Mbak Iza. Presipitasi, Pak. Ya, betul. Mbak Ria, presipitasi. Kemudian Mbak Iza, yang terakhir apa? Infiltrasi. Ya, untuk memudahkan, jadi siklus air itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua adalah kondensasi, yang ketiga adalah presipitasi, yang keempat adalah infiltrasi. Oke, sekarang simak penjelasan Pak Guru yang akan Pak Guru sampaikan melalui tayangan ini. Anak-anakku semua, bahwa setelah pembelajaran ini, pada pagi hari ini kita akan mempelajari 2 mupel, yaitu mupel IPA dan mupel Bahasa Indonesia. Setelah mempelajari mupel IPA, kamu nanti kamu harus tahu tentang siklus air dan juga peranan air pada makhluk hidup. Untuk mupel Bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri teks non-fiksi dan juga mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan siklus yang terjadi secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Ya, jadi air itu, air hujan tadi, itu berasal dari air sungai, air danau. Nanti itu berubah menjadi hujan, kemudian hujan masuk ke dalam tanah, tersimpan di tanah, itu menjadi air sungai lagi. Kemudian bergerak ke sungai maksudnya. Tuh. Kemudian tahapannya tadi Pak Guru sampaikan. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan. Yang menguap itu apa? Air. Air yang ada di laut, danau, sungai itu akan menguap, naik ke atas menuju lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas dan matahari yang terpancar, maka evaporasi akan semakin besar. Kemudian yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi itu adalah uap air saat uap air naik kemudian menuju lapisan atmosfer dan berubah menjadi partikel yang berukuran lebih kecil. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi
dinamakan atau dengan kata lain adalah curah hujan. Setelah hujan, kemudian infiltrasi. Air hujan yang turun sampai ke tanah, kemudian disimpan oleh akar-akar tumbuhan, dan itu menjadi sumber air bagi kita. Nah, bisa kalian lihat di sini, evaporasi, air laut menguap. Menguap ini gambarnya, kemudian ada menguapnya karena panas. Kalau kalian masak teh itu ya, masak air, ada kompor, maka airnya menguap, sama dengan seperti ini. Ini adalah air laut menguap, kemudian berubah menjadi awan. Awan bergeser karena angin, kemudian dia menjadi pekat hingga menjadi hujan. Jadi hujan tersimpan, ada yang tersimpan di tanah, kemudian ada yang mengalir ke sungai dan bermuara ke laut. Ya, untuk memudahkan kalian mengingat siklus air hujan, mari kita nyanyikan lagu tentang siklus air hujan. Sudah tahu apa belum lagunya? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ini lagunya. Iya, Pak. Laut menguap, evaporasi, bergulung-gulung, itu kondensasi. Awannya berat, hujannya turun, air meresap ke dalam tanah, itu infiltrasi. Hafal ya? Hafal. Ya, untuk kemudahan kita mengingat itu. Ya. Berikutnya kita masih Pak Guru share screen lagi. Kegiatan-kegiatan manusia ini termasuk Bentar, Pak Guru share screen tentang ini tadi. Nah, maka dari itu, air yang ada di lingkungan kita harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai air itu menjadi tercemar atau perilaku kita menghambur-hamburkan air. Ya, harus kita jaga. Banyak usaha-usaha manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Antara lain apa? Penebangan hutan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, penutupan jalan atau menutupi jalan dengan aspal dan juga perumahan. Itu sangat mempengaruhi siklus air yang ada di dunia. Sekarang Pak Guru tanya kepada Mbak Ria, mengapa kok penebangan hutan itu sangat berpengaruh terhadap siklus air? Iya, soalnya kan nanti nggak ada tumbuhan, nggak ada yang nyimpen air buat cadangan, Pak. Betul. Gitu. Pada air hujan itu bagian tumbuhan apa yang dapat menyimpan air hujan, Mbak Ria? Dari akar diserap terlebih dahulu. Betul. Nanti kan ke batangnya. Air yang jatuh ke tanah nanti akan diserap oleh akar atau disimpan oleh akar. Kalau hutan ditebang atau dibabat habis, maka tumbuhannya tidak bisa menyerap air, akarnya tumbuhnya akan mati, sehingga akarnya juga ikut mati, tidak bisa menyerap air. Apa yang terjadi jika tumbuhan atau hutan-hutan itu ditebang habis, Mbak Dwi? Ya nanti itu Pak, bisa banjir. Bisa banjir, apalagi longsor Pak. Tanah longsor, betul. Yang kedua, yang pengaruhi siklus air adalah membuang sampah sembarangan. Di sekolah kita sudah ada tempat sampah, maka kalau kalian jajan, buanglah sampah pada tempatnya. Di tempat sampah itu sudah ada sampah organik dan anorganik. Kalau yang anorganik berupa plastik, jadikan satu. Ya, kemudian kalau yang sampah daun-daunan itu juga jadikan satu, karena biar cepat busuk. Kemudian aspal dan perumahan. Mengapa aspal kok bisa mempengaruhi siklus air, Mbak Widya?
Iya Pak, karena tertutup. Lapisan tanahnya tertutup oleh aspal sehingga air hujan tidak bisa masuk ke pori-pori tanah. Begitu Betul, Pak. 100. Kalau tanah ditutup dengan aspal, maka air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Kalau air tidak bisa meresap ke dalam tanah, maka tanah tidak bisa menyimpan cadangan air. Dan juga perumahan. Kalian atau saat ini banyak sekali menjamur perumahan yang ada di lingkungan kita. Nah, sedikit banyak itu sangat mempengaruhi siklus air yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu, kalian harus memperhatikan atau menjaga lingkungan. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian merawat tumbuhan dengan baik, ya, itu salah satunya. Oke, anak-anakku semuanya, kalian buka bukumu halaman 47. Sudah ya? Di situ ada teks berjudul Air dan Lingkungan Kita. Coba sekarang Pak Guru kepengen salah satu membaca teks itu. Erlan, paragraf pertama Lan. Ya, terima kasih. Lanjutkan paragraf kedua. Hanif, dilanjutkan nih. Terima kasih. Sekarang Kevin. Apa paragraf apa atau bacaan apa apa isi bacaan tersebut, Vin? Oke, sekarang Pak Guru tanya kepada Lila. Lila, bacaan itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Betul, bacaan itu adalah termasuk bacaan teks non-fiksi. Nah, ini adalah contoh bacaan non-fiksi. Bisa dibaca dari belakang? Bisa Pak. Bisa. Mbak Erna, coba dibaca paragraf pertama Mbak Erna. Baik Pak. Penemu handphone. Handphone dalam kurung HP pertama kali didemonstrasikan oleh John F. Michael dan Dr. Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dalam bentuk sebuah handset yang beratnya sekitar 1 kilogram. Ya, Pada cukup. tahun Terima kasih. Sekarang, teks itu termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi? non-fiksi Pak. Non-fiksi, ya. Apa sih cirinya teks non-fiksi itu? Ya kenyataan Pak. Berdasarkan kenyataan ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Apa itu teks non-fiksi? Adalah karangan yang disusun berdasarkan fakta atau realita yang sebenarnya. Nah, pada teks non-fiksi itu tersusun dari beberapa rangkaian peristiwa. Ada 4, pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Ini pasti ada di teks non-fiksi. Nanti di belakang kamu akan Pak Guru beri latihan untuk menjawab sebuah pertanyaan atau berdasarkan teks bacaan yang ada. Nah, urutannya seperti ini. Bisa dibaca? Coba Mbak Ambar. Yang pertama apa itu Mbak Ambar? Urutan waktu, Pak. Betul. Yang kedua? Sebab akibat. Yang ketiga? Tema. Ya, tema. Oke, itu adalah urutan waktu pada peristiwa teks non-fiksi. Langkah-langkah dalam menentukan unsur-unsur peristiwa. Yang pertama, jelas membaca teks dengan seksama. Maka tadi pagi Pak Guru sampaikan, kalau kamu kegiatan literasi, kamu jangan hanya membaca, tetapi juga harus memahami dengan seksama. Ya, pahami apa isi bacaan itu. Yang kedua, Mbak Iza. Mencermati setiap paragraf, Pak. Mencermati setiap paragraf. Kemarin di semester 1 sudah ada kalimat utama ya atau pokok pikiran. Kalian bisa menggunakan itu untuk membantu menentukan langkah-langkah unsur-unsur sebuah peristiwa. Yang ketiga, Mbak Tri. Memperhatikan waktu dan keadaan yang terjadi dalam teks, Pak Guru. Oke,
Yang keempat, Mbak Ika. Mbak Ika mana ini ke belakang ya? Oh, beser berarti ke belakang. Baik. Ya, saya baca boleh Pak Guru? Boleh, Mbak Erna silakan. Ya, 4. Mencatat setiap kejadian yang ada dalam teks ya. secara urut. Mencatat setiap kejadian yang ada di dalam teks secara urut. Oke, Pak Guru stop share dulu. Ya. Nanti setelah ini akan Pak Guru berikan latihan soal dengan cara kalian berkelompok ya. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk menentukan urutan peristiwa pada teks non fiksi. Sampai sini ada pertanyaan tentang siklus air dan juga urutan peristiwa teks non fiksi? Bukan, Pak. Tidak, Tidak Pak. ada, Tidak ada Pak Guru. Oke, jika tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, tanya saja ya. Nanti Pak Guru akan sampaikan. Iya, Pak. Baik, sudah apa yang Pak Guru sampaikan, ini adalah rangkuman bahwa tahapan siklus air ada 4 tahapan siklus air, yaitu di lagu tadi evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kemudian banyak kegiatan manusia yang dapat mengaruhi siklus air. Tadi salah satunya ada penerbangan liar, kemudian ada pengaspalan jalan, perumahan, dan juga membuang sampah sembarangan. Nah, untuk menentukan urutan peristiwa teks non fiksi, kalian dapat melakukan dengan cara membaca bacaan dengan seksama, kemudian memahami isi bacaan, kemudian juga mencatat informasi yang ada di bacaan. Ya, oke. Setelah ini siapkan buku biru atau buku latihan. Pak Guru akan memberikan evaluasi pada kalian. Kerjakan secara mandiri, disiapkan di buku latihan, buku yang warna biru ya, yang sampulnya warna biru. Nanti kita akan koreksi dan akan Pak Guru masukkan ke daftar nilai. Sudah? Ya. Sudah Pak. Oke, dikerjakan. Kerjakan sendiri, tidak usah tengok-tengok. Jujur, latihan jujur, karena nanti pun ada penilaian tersendiri tentang kejujuran kalian. Apapun itu harus jujur. Oke, sudah selesai ya. Baik, salah satu dikumpulkan. Piket, tolong dikumpulkan bukunya. Pak. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya, setelah ini kalian berkelompok, ya, berkelompok sesuai dengan jadwal kelas, tapi dibagi 2. Jadwal kelas kan ada 8 anak. Nah, nanti kalian kelompoknya 4-4. Jadi absen 1 sampai 4, kemudian absen 5 sampai 8. Agis, Paro, Lila, dan juga Anissa menjadi satu kelompok. Ya, oke, sudah. Yuk, sekarang berkelompok. Tidak ada suara, tidak ada suara. Yang terdengar hanya gerakan, tidak ada suara. Ya, sudah berkelompok semuanya. Oke. Pak Guru akan memberikan kalian sebuah LKPD. Tolong Mas Hanif dibagi LKPD-nya. Ya, sudah ya. Jadi seperti ini. Oh iya, kemarin kan Pak Guru minta kalian membawa itu kan ya, kertas lipat warna-warni, kemudian lem dan juga gunting kan ya, dibawa. Sudah bawa, sudah. Iya, sudah siap, ya, Pak. disiapkan itu per kelompok karena nanti kita akan membuat sebuah bagan daur ulang. Nah, caranya seperti ini. Nanti kalian berkelompok. Setelah berkelompok, kalian buat elemen-elemen yang ada di siklus air. Kalian boleh membuat tiruan awan, boleh membuat panah, atau membuat gunung berdasarkan menggunakan kertas yang kalian bawa. Kemudian kalian gunting, kemudian tempel di kertas yang sudah dibagi temanmu. Nanti sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti kalian
presentasi tiap kelompok dan kelompok yang lain akan menanggapi. Oke, untuk menyelesaikan itu, sebelum itu ada gambaran maksud apa yang Sampun, Pak Guru Pak. sampaikan dalam Iya, Pak. Maksud. paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Paham. Paham. Kalau kurang paham nanti bisa bertanya ke Pak Guru. Kalau sudah selesai, nanti kalian kelompok perwakilan presentasi dan kelompok yang lain menanggapi. Oke, lihat dilaksanakan ya. Kira-kira untuk melaksanakan itu mau butuh berapa menit? 15 menit ya, Pak. 20. Sesuai 15 menit itu gampang itu, enggak lama. Oh, ya. Ya, Pak. 13 menit. 13 menit. Ya, itu selesai. Oke, 13 menit kerjakan dari sekarang. Siap, Iya, Pak. Pak. Oke. Ya. Kerjasama dengan temanmu. Jangan bekerja sendirian. Bagi-bagi tugas. Jangan diam saja. Semuanya bekerja. Tidak ada yang egois. Ya. Oke, sudah. Kelompok siapa yang bersedia presentasi pertama kali? Saya, Pak. Oke, kelompoknya Mbak Erna, silakan. Presentasi tentang bagan atau ceritakan tentang bagan daur air. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru dan teman-teman, perkenalkan saya dan kelompok saya akan mempresentasikan bagan daur air dan yang menarik. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erna. Beri tepuk tangan semuanya yang sudah berani untuk tampil ke depan dengan teman-temannya. Cukup, nanti kita teruskan. Baik, ini adalah untuk yang siklus air. Kemudian berikutnya nanti Pak Guru minta kalian ini kerjakan sendiri, ya. Mohon maaf, ini kerjakan sendiri. Nanti Pak Guru minta kalian untuk menentukan peristiwa berdasarkan paragraf yang ada, ya. Kerjakan sendiri di kelompok itu. Kalian mengerjakannya tetap di kelompok, tapi sendiri-sendiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang perlu yang disampaikan? Tidak ada, Pak. Pak. Tidak ada. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Yang ke belakang tadi siapa? Udah kembali? Oh ya. Bu Ika tadi, Pak. Oke, udah Sudah. kembali. Untuk penyemangat kita mainkan yel-yel kita. Yel-yel kelas 5, khusus kelas 5. Nah, tepuk anak hebat dulu. Tepuk anak hebat. Tepuknya udah tahu belum? Belum ya? Iya, Pak Guru. Oh iya, Belum, gini. Pak Guru. Ajarin Tepuknya ya, begini. Pak. Iya, Pak Gampang. Guru. Ini kena meja. Ya, kena meja. Ya, tepuk anak hebat. Tepuk anak 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. 1, 5. 1, 5. 1, 5, 3, 4. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 pasti hebat. Asik. Yes. Terus. Hebat. Hebat. Ada yang ngantuk? Gak ada yang ngantuk ya? Oke. Mungkin, Pak. Ada, Nggak ada yang Pak. ngantuk. Nggak Bagus. ada. Harus semangat. Sekali lagi. Yel-yel kelas kita. Yel-yel kelas 5. Masih ingat ya? Yel-yelnya dulu kita buat Pak, sedikit, Pak. kelas 5. Oke. 1, 2, 3. Si Kalimas beraksi. Huha. Si Kalimas percaya diri. Huha. Apapun yang terjadi bagiku tak berarti. NKRI harga mati. Mati. Hari-hari esok adalah milik kita. Si Kalimas selalu rajin bekerja. Si Kalimas tak pernah putus asa. Tidak kata putus asa. Hore, semangat. Semangat. Ya,
Itu untuk menambah semangat kita. Si Kalimas, siswa kelas 5 Sudagaran Banyumas. Oke, anak-anak semuanya, dari apa tadi yang Pak Guru sampaikan tentang siklus air, tentang urutan peristiwa penting, apakah ada pertanyaan? Pak Guru sampaikan sekali lagi. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Tidak ada, Pak. jika tidak ada, siapkan buku PR, buku berwarna merah, sampul berwarna merah. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak Guru akan Sudah. memberikan pekerjaan rumah Iya, Pak. untuk kalian semuanya. Ditulis Pak Guru dikte. Nomor 1, nomor 2, ya cukup. Itu kalian kerjakan di rumah. Besok pagi akan Pak Guru koreksi bersama-sama. Ya, anak-anakku yang hebat semuanya, itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Jangan lupa besok pagi ada kegiatan senam pagi, membawa baju olahraga. Jangan ada yang telat, dan Baik, jangan Kak. lupa sarapan pagi terlebih dahulu. Karena apa? Sarapan pagi adalah penting karena untuk bekal energi kalian. Ya. Kemudian setelah pulang, langsung pulang. Jangan bermain bal-balan. Jangan langsung bermain bal-balan. Pulang, ganti baju, kemudian istirahat sebentar, baru kalian boleh bermain. Sore hari pulang ke rumah, maghrib, sholat, jangan HP-an dulu. Bukunya dibuka. Ya, HP-an Baik, boleh, Pak. HP-an boleh, tetapi Nah. kalian harus tahu waktu. Ya, itu dulu yang dapat Pak Guru sampaikan. Besok pagi kita akan melanjutkan pembelajaran ke tema 8, subtema 2. Dipelajari di rumah karena besok pagi kita akan sampaikan materi itu. Ya, itu dapat Pak Guru sampaikan. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada, Tidak ada. Pak. Jika Tidak ada, Pak. tidak ada, ketua kelas silakan untuk menyiapkan dan memimpin doa. Tadi piketnya siapa ya? Yang urutan 31, Ding. Mbak Ambar ya? Ambar, Mbak Ya. Ambar. Lagi, Pak. Silakan Mbak Ambar. Lagi, Pak. Duduk siap, gerak. Mbak Erna duduk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian pada siang hari ini. Pada hari ini keaktifan kalian. Jangan lupa nanti piket bekerja seperti biasa. Papan tulis dibersihkan dan juga dipel. Anteng-antengan. Ya, kelompoknya Mbak Ambar, silakan. Terima kasih, Pak. Kelompoknya Mbak Dwi. Kelompoknya Terima Mbak kasih, Ika. Pak. Kelompoknya Mbak Ija. Hati-hati ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.